Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channelnya Kembang Desa. Dan di video kali ini saya bakalan membahas tentang tanaman hias Syngonium, tentang bagaimana cara memperbanyaknya, terus bagaimana juga cara membuat tanaman hias Syngonium itu rimbun, tampil rimbun tanpa harus menggunakan turos juga, dan masih terlihat tetap cantik ya. Dan juga kenapa tanaman hias Syngonium albo ini daunnya ini seperti ini, kecoklatan seperti ini. Nanti saya bakal membahas satu persatu ya. Namun sebelum saya melanjutkan bagaimana cara memperbanyaknya, bagaimana cara membuat cantik dan rimbun tanaman hias Syngonium, saya bakalan menyapa dulu para sahabat kembang desa dimanapun berada. Semoga pada hari ini dalam keadaan sehat, dalam keadaan bahagia, selalu dimudahkan rezekinya dan selalu dalam lindungannya. Amin. Nah, saya bakalan membahas soal media tanamnya dulu ya. Untuk media tanam tanaman hias Syngonium ini bebas sekali, bisa menggunakan media tanam tanah, bisa dicampur dengan sekam ataupun pupuk kandang, karena untuk jenis tanaman hias Syngonium merupakan salah satu tanaman hias yang soal media itu tidak ada pantangannya, dan termasuk jenis tanaman hias yang bisa tumbuh baik di media air ya. Biasa banyak sekali ditemukan untuk dijadikan sebagai hiasan di indoor. Nah, yang pertama akan saya bahas adalah kenapa tanaman hias Syngonium albo ini warna daunnya itu gampang sekali seperti ini. Ini penyebab jadi dari warna tanaman hias albo ini daunnya seperti ini, kusam dan kering seperti ini, adalah dikarenakan untuk ketebalan dari tanaman hias albo ini yang berwarna putih ya, dengan yang triking ini berbeda sekali. Untuk yang triking ini, untuk warna yang putih dengan yang hijau, untuk ketebalannya itu sama, namun berbeda sekali ketika tanaman hias Syngonium albo ini. Untuk yang warna putih dengan yang hijau ini berbeda sekali. Ini yang warna putih ya, ini sangat tipis sekali. Dan penyebabnya ini adalah karena memang ya, secara kebetulan di daerah Wonosobo ini sedang musim kemarau ya. Panasnya ini mencapai sekitar 27 hingga 29 derajat Celcius dan hampir setiap hari. Makanya ketika tanaman hias ini sebenarnya untuk penempatan tanaman hias ini saya berada di sebelah selatan rumah. Dan kayak dibilang ketika terkena cahaya matahari itu hanya sesaat saja, tidak dalam jangka waktu yang sampai 1 jam ataupun lebih ya. Ini hanya sebentar saja, namun kembali lagi memang karena tekstur daunnya yang tipis dan termasuk karena banyaknya lagi panas ya, sehingga keadaan daunnya ini tidak begitu tahan terhadap cahaya matahari yang menyebabkan pada bagian daunnya ini seperti ini, kering pada rusak. Dan termasuk ada masalah juga ketika melakukan penyiraman ya, ketika kita tadahkan pada bagian area daun, ini juga gampang sekali membuat rusak pada bagian daun yang khusus yang warna putih, bukan yang warna hijaunya. Kalau untuk jenis daun tanaman hias Syngonium ini yang berwarna hijau, ini sangat tahan sekali karena memang lebih cukup tebal dibandingkan dengan yang warna putih. Dan kemudian jadi menurut saya ya, untuk penempatan terhadap tanaman hias Syngonium ini memang yang albo ini baiknya memang benar-benar berada di tempat yang teduh. Dan ketika sedang cuaca panas seperti ini ya, kadang penempatan berada di tempat yang teduh pun, karena memang secara karakter daun dari tanaman hias Syngonium albo ini tidak begitu kebal ya terhadap cahaya matahari, yang menyebabkan beberapa daunnya itu gampang sekali untuk gosong. Jadi penempatan juga sangat penting ya. Dan kemudian bagaimana sih cara membuat tanaman hias Syngonium itu tetap terlihat rimbun dan cantik ya, tanpa harus menggunakan turos? Karena berapapun panjangnya turos, ketika tanaman hias itu merambat itu tidak akan ada selesainya ya, kecuali tanaman tersebut itu dirambatkan pada bagian pagar ataupun pohon. Nah, di sini saya memiliki tanaman hias, ada Syngonium. Ini jenisnya yang
pink flight kit ya, yang flight kit. Nah, di sini sudah ada dua yang agak menjulur seperti ini ya. Nah, di sini saya suka sekali untuk memangkas tanaman hias Syngonium ataupun tanaman-tanaman hias yang merambat agar tidak menggunakan turus dan agar tampil rimbun. Di sini saya bakalan memangkas pada bagian sisi ini ya. Kemudian yang satunya lagi, dan tenang saja ya, karena hasil dari pangkasan tersebut, hasil dari pangkasan ini ya, ini akan di bagian setiap mata tunas ini akan cepat sekali untuk memunculkan tunas-tunas baru. Jadi keadaannya dalam waktu sekitar 1 bulan 2 bulan ya, tanaman hias Syngonium ini sudah bisa terlihat lebih rimbun lagi dengan munculnya tunas-tunas baru di bagian ini. Nah, karena tanaman hias Syngonium ini juga gampang sekali untuk tumbuh ya, dan untuk memperbanyaknya juga sangat mudah sekali, asalkan dalam kita memangkas ini berada di bagian sini, jangan tepat di bagian mata tunas memangkasnya. Kita memangkasnya berada di bagian tengah-tengah. Dan untuk antisipasi juga agar tidak terjadi pembusukan pada bagian sisi akarnya ini ya, di bagian mata tunas ini untuk memangkasnya juga dikasih jarak panjang ya, karena setidaknya ada beberapa senti ya, ataupun beberapa milisenti itu pasti akan rusak. Jadi ketika kita memangkasnya terlalu press, ini ada kemungkinannya ya, ketika tanaman hias itu tidak tumbuh, maka ini akan membusuk dan segera menyebar ke bagian pokok dari tanaman tersebut ini. Seperti ini yang saya lakukan untuk ini, jenisnya apa ya, kayak strawberry star atau apa ya. Di sini saya juga melakukan budidayanya dengan memangkas. Pada bagian batang tanaman hias Syngonium, karena asalkan penempatannya tepat, kemudian dibuat selalu lembab ya medianya, di situ juga akan tumbuh dengan baik untuk jenis tanaman hias Syngonium, karena termasuk jenis tanaman hias yang tidak begitu rewel ya. Nah, di sini saya memangkasnya per mata tunas seperti ini. Awalnya yang ini sudah memunculkan tunas baru. Jadi sangat gampang sekali ya untuk budidaya tanaman hias Syngonium, dan bagaimana cara membuatnya agar terlihat rimbun tanpa harus menggunakan turus. Dan demikian review dari Kembang Desa tentang bagaimana cara budidaya tanaman hias Syngonium, bagaimana cara membuatnya rimbun ya, dan kenapa sih daun tanaman hias Syngonium albo itu daunnya gosong. Semoga bermanfaat, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.